Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali berjumpa lagi dengan saya pada mata kuliah manajemen sekolah kelas kolaborasi. Ya, baik, saudara mahasiswa, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu manajemen fasilitas pendidikan. Nah, manajemen fasilitas pendidikan kita ketahui yaitu terkait dengan fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah. Ya. Bidang yang memusatkan perhatian pada perencanaan, kemudian pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan berbagai aset fisik yang digunakan dalam konteks pendidikan. Nah, seperti gedung, kemudian ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, lapangan olahraga, dan sebagainya. Nah, fasilitas ini memang memainkan peranan yang sangat penting dalam mendukung proses pembelajaran, penelitian, kegiatan ekstrakurikuler di dalam institusi dari pendidikan tersebut, yaitu seperti sekolah, universitas, dan lembaga pendidikan yang lainnya. Nah, pada perkuliahan hari ini, kita akan coba untuk memahami betapa pentingnya manajemen fasilitas pendidikan dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, efisien bagi siswa dan juga pengajar dan juga staf pendidikan di sekolah. Kita juga akan membahas tentang konsep dasar manajemen fasilitas pendidikan, termasuk perencanaan ruang, terus perawatan, pengolahan resiko, serta strategi pengembangan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan masa depan. Selain itu, kita akan mengeksplorasi isu-isu terkini dalam manajemen fasilitas pendidikan, yaitu seperti teknologi yang mendukung adanya pembelajaran digital, terus yang berkelanjutan dan juga mendukung lingkungan di sekitarnya. Kemudian kita juga akan melihat bagaimana perubahan dalam pendekatan manajemen fasilitas dapat mempengaruhi pengalaman belajar mengajar baik bagi siswa maupun bagi pendidik serta stakeholder yang ada di dalam sekolah tersebut. Saya yakin bahwa nanti pada perkuliahan hari ini akan memberikan wawasan yang berharga bagi kita semua terkait bagaimana cara mengoptimalkan fasilitas pendidikan agar dapat mendukung tujuan pendidikan yang lebih besar. Hal ini akan berguna tidak hanya dalam konteks pendidikan yang formal, tetapi juga dalam banyak aspek kehidupan profesional di masa depan kita. Ya, mari kita bersama-sama dalam perkuliahan hari ini dengan semangat belajar dan juga keterbukaan untuk menyampaikan ide-ide baru yang saya harapkan dapat mengulas tentang manajemen fasilitas pendidikan. Baik, tadi kita sudah mengulas tentang manajemen fasilitas pendidikan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan aset fisik dalam manajemen fasilitas pendidikan. Jadi hal ini sangatlah penting ya, karena merupakan proses kunci yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang efisien, aman, kondusif bagi proses belajar mengajar. Nah, bagaimanakah proses ini nanti dapat berjalan dan manfaatnya bagi stakeholder yang ada di sekolah? Adapun tahapan-tahapannya antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah tahap perencanaan. Nah, ya, perencanaan fasilitas. Ya. Apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan. Pada tahap awal, yang pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan fasilitas berdasarkan jumlah siswa. Nah, biasanya ketika
jumlah bangku yang diperlukan itu tidaklah sama dengan jumlah siswa, hal ini juga akan menimbulkan permasalahan ya. Jadi sebaiknya juga harus memberikan perencanaan yang baik antara jumlah siswa dengan jumlah bangku yang ada di dalam kelas sehingga bisa memenuhi fasilitas yang diperlukan oleh siswa pada saat kegiatan belajar mengajar. Terus selanjutnya adalah perencanaan ruang ya. Menentukan jumlah tadi yang sudah saya sampaikan, menentukan jumlah, terus ukuran dan juga jenis ruang yang diperlukan seperti ruang kelas, terus kemudian ruang laboratorium, ruang guru dan seterusnya. Tetapi pada kenyataannya saudara, untuk perencanaan ruang ini antara mungkin SD swasta atau SD negeri itu sangatlah berbeda. Jadi kita menjumpai lebih banyak permasalahan itu yaitu terkait dengan jumlah bangku yang ada di sekolah kadang kurang mencukupi atau bahkan mungkin jumlahnya banyak tetapi siswanya itu sedikit gitu ya. Terus selanjutnya adalah pengaturan tata letak ya. Menentukan tata letak ini juga penting ya, di mana dalam proses kegiatan belajar nanti harapannya bisa atau agar bisa berjalan dengan optimal dengan adanya dukungan fasilitas yang baik ya, fasilitas untuk mendukung kenyamanan peserta didik dan juga keamanan peserta didik di dalam proses belajar mengajar. Terus kemudian tahapan yang kedua yaitu adalah pengelolaan fasilitas. Nah, di dalam pengelolaan fasilitas kita harus melakukan beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah tahap pemantauan operasional, yaitu dilakukan dengan pengawasan secara rutin untuk memastikan bahwa fasilitas itu dapat berfungsi dengan baik ya. Jadi seperti bangku-bangku yang mungkin ada yang rusak itu harus diperbaiki dengan segera sehingga nanti ketika kita dapati peserta didik yang menggunakan bangku tersebut ternyata yang digunakan itu bermasalah, maka akan menimbulkan ketidaknyamanan ya dalam proses kegiatan belajar mengajar. Kemudian selanjutnya adalah pengelolaan keamanan. Nah, ini ya, menyambung yang tadi, yaitu memastikan fasilitas yang digunakan itu baik oleh pendidik, peserta didik, serta stakeholder yang ada di dalamnya itu harapannya adalah fasilitas yang digunakan itu ya aman, terus ya nyaman ya, dan juga diperlukan langkah-langkah untuk pencegahan terhadap aspek-aspek yang lainnya. Kemudian selanjutnya adalah penjadwalan dalam penggunaan. Nah ini ya, untuk penjadwalan penggunaan biasanya untuk sekolah itu memiliki ruang-ruang tertentu yang digunakan, misalkan fasilitas adanya laboratorium, terus kemudian fasilitas seperti laboratorium komputer gitu ya, atau lab lab untuk kegiatan penelitian ya. Jadi memang harus dijadwalkan dengan sesuai dengan jadwalnya gitu ya. Sehingga nanti ketika digunakan oleh siswa yang lain untuk jadwalnya itu harapannya bisa rutin sesuai dengan jadwalnya dan tidak bertabrakan antara kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Kemudian tahap selanjutnya adalah pemeliharaan fasilitas ya. Hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam hal ini adalah seperti pemeliharaan preventif. Dalam hal ini adalah pencegahan ya. Melakukan perawatan secara berkala itu sangatlah penting. Hal ini dimaksudkan agar dapat mencegah adanya kerusakan atau masalah yang lebih besar terhadap fasilitas
dan prasarana yang ada di sekolah. Jadi seperti bangku yang digunakan oleh siswa, kemudian mungkin ada fasilitas seperti komputer yang digunakan oleh siswa ketika akan rusak itu harus diantisipasi dengan sebaik-baiknya. Kemudian selanjutnya adalah perbaikan dan juga renovasi. Ya. Nah, perbaikan dan renovasi ini juga sangatlah penting, yaitu untuk memperbaiki atau mengganti bagian fasilitas yang rusak ataupun usang. Jadi kalau misalkan ada bangku atau meja yang mungkin eh, tidak bisa digunakan gitu ya, atau patah ya, itu bisa diganti dengan bangku atau meja yang baru. Kemudian kebersihan. Nah, menjaga kebersihan dari fasilitas-fasilitas tersebut juga sangatlah penting ya, untuk bisa mencegah adanya kerusakan yang saya maksudkan tadi. Ya. Selain itu juga kita juga harus menjaga fasilitas-fasilitas yang lain ya, dalam hal ini kebersihan, seperti kebersihan ruang kelas, terus kemudian toilet, perpustakaan, dan area yang lainnya. Nah, ini biasanya hal yang paling riskan terjadi adalah kebersihan kamar mandi atau toilet. Biasanya untuk anak-anak sekolah dasar, kebersihannya itu sangat kurang, sehingga maka diperlukan adanya proses pembiasaan atau menanamkan sifat menjaga kebersihan ya kepada peserta didik. Misalkan setelah menggunakan toilet atau mungkin membuang air kecil harus segera dibersihkan. Nah, sehingga nanti akan menimbulkan pembiasaan atau karakter bagi peserta didik bahwa setelah menggunakan itu akan terus tetap dibersihkan. Sehingga akan menimbulkan rasa nyaman terhadap untuk menggunakan kamar kecil tersebut dan juga digunakan oleh peserta didik yang lainnya. Terus yang selanjutnya adalah pengembangan fasilitas. Ya. Nah, perluasan dan juga pembaruan ini juga sangatlah penting. Tadi ya, apabila ada ruangan yang tidak digunakan, maka juga bisa digunakan ya. Nah, memperluas fasilitas jika diperlukan untuk menampung pertumbuhan siswa atau mengakomodasi perubahan dalam kurikulum. Nah, apabila misalkan siswa pada tahun pertama itu jumlahnya sedikit, kemudian mengalami fluktuasi pada tahun berikutnya ternyata jumlah siswanya sangat banyak. Maka dalam hal ini sekolah juga sebaiknya mengambil kebijakan untuk memperluas adanya fasilitas, misalkan menambah ruang kelas atau mungkin menambah fasilitas belajar ya. Itu juga sangat penting untuk bisa mendukung aktivitas dalam proses belajar mengajar yang seiring dengan bertambahnya jumlah siswa tersebut. Terus kemudian teknologi pendidikan. Nah, ini juga penting ya. Jadi integrasi teknologi dalam fasilitas itu akan juga mendukung ya dengan adanya pembelajaran digital seperti saat ini. Tapi memang pada kenyataannya ada sekolah yang hanya ada fasilitas itu, hanya ada satu komputer, terus hanya ada satu LCD. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang baik antara pihak kepala sekolah, guru, maupun stakeholder untuk bisa saling memberikan support ya, support dari segi pembiayaan, sehingga nanti harapannya untuk teknologi informasi maupun digital tersebut dapat memenuhi atau mendukung dalam proses belajar mengajar baik siswa maupun guru atau pendidik. Kemudian selanjutnya adalah aspek berkelanjutan. Nah, dalam hal ini adalah memperhatikan aspek yang berkelanjutan dalam merencanakan pengembangan fasilitas. Jadi apakah nanti fasilitas tersebut dapat digunakan secara terus-menerus atau mungkin
fasilitas tersebut akan berhenti atau tidak bisa digunakan lagi. Nah, ini harus juga dipertimbangkan dari sekolah terkait kebijakan bahwasanya fasilitas itu nanti bisa digunakan secara lebih lanjut ataukah sudah selesai sampai itu saja gitu ya. Nah, apa saja manfaat setelah dilakukannya manajemen fasilitas yang baik? Nah, manfaatnya bagi stakeholder itu sangatlah berdampak ya. Yang pertama nanti ada bagi guru, kemudian bagi siswa atau peserta didik, bagi orang tua, dan juga bagi staf sekolah, administrasi, serta pihak pemerintah. Nah, tadi eh, apa saja kira-kira manfaatnya setelah manajemen fasilitas itu bisa kita tata atau kita atur dengan baik? Nah, bagi siswa ya, mereka akan mendapatkan lingkungan belajar yang nyaman, terus aman, dan juga mendukung perkembangan akademik, non-akademik maupun sosialnya. Sehingga peserta didik itu akan betah ya belajar di sekolahnya. Terus kemudian manfaat bagi siswa yang lain adalah bahwa akses ke fasilitas itu memungkinkan pembelajaran itu interaktif ya. Interaksi antara siswa dengan siswa itu baik, siswa dengan guru baik, terus juga siswa dengan terhadap fasilitas juga baik gitu ya. Seperti penggunaan laboratorium dan juga perpustakaan, mungkin ada ruang olahraga gitu ya. Terus lantas apa manfaat yang didapatkan dari guru dari manajemen fasilitas yang baik? Nah, di sini ada dua ya. Jadi di sini manfaatnya adalah guru memiliki akses ruang kelas yang terorganisir dengan baik ya. Mendukung pengajaran yang efisien dan juga efektif, terus juga menimbulkan semangat mengajar kepada guru untuk mengajar peserta didiknya tadi. Terus juga memberikan fasilitas yang baik untuk bisa meningkatkan kenyamanan bagi kinerja dan juga memotivasi guru. Jadi guru itu akan tetap bersemangat ya di kelas karena kelasnya itu sudah mendukung fasilitas-fasilitasnya. Ya. Terus juga selain dampak atau manfaat bagi guru, dengan adanya manajemen fasilitas yang baik juga berdampak bagi orang tua siswa ya. Apakah dampak-dampaknya? Yang pertama adalah orang tua siswa itu merasa tenang bahwa saya sudah menyekolahkan anak-anak saya di SD tersebut gitu ya. Sehingga anak-anak mereka itu dapat belajar dengan lingkungan yang ada di sekolah itu dengan nyaman dan juga berkualitas. Serta yang paling penting adalah dapat berinteraksi dengan semua yang stakeholder yang ada di sekolahnya dengan didukung oleh fasilitas yang ada di sekolah tersebut. Tapi belum tentu juga ketika fasilitas itu kurang gitu ya atau minim. Nah, ini juga akan menimbulkan asumsi atau persepsi yang berbeda bagi orang tua dari wali siswa tersebut. Kemudian fasilitas yang baik ya. Dengan fasilitas yang baik, maka dari orang tua tersebut akan meningkatkan kepercayaan ya, kepercayaan kepada sekolah ya. Bahwasanya banyak siswa-siswa yang bersekolah di sana karena memang fasilitasnya itu sangat mendukung, terus memberikan rasa aman, nyaman kepada peserta didik. Ya. Kemudian yang keempat ya, manfaat bagi staf sekolah dan administrasi. Ya. Manfaatnya adalah dengan adanya manajemen fasilitas sekolah yang baik, maka akan menimbulkan dampak kinerja, yaitu memotivasi staf administrasi untuk bisa mengajar sekolahnya dengan sangat baik gitu ya, memberikan layanan kepada siswanya nanti juga sangat baik gitu ya, karena memang fasilitasnya
sudah mendukung gitu ya. Sudah ada LCD, komputer, mungkin laptop gitu ya, dan juga sarana-sarana yang lainnya. Terus juga fasilitas yang terawat dengan baik, maka akan mengurangi beban perbaikan darurat dan pemeliharaan yang tidak terduga-duga. Gitu ya. Terus apa saja dampaknya selain tadi dari staf sekolah dan administrasi, di sini juga akan berdampak kepada pemerintah juga ya. Yang pertama adalah dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dasar, sehingga dapat mendukung tujuan pendidikan secara nasional. Ya, meskipun tadi sudah di breakdown dari tujuan nasional ke tujuan secara lokal menurut sekolah masing-masing gitu ya. Dari segi manajemen fasilitas pendidikannya. Kemudian sekolah yang baik dapat menjadi pusat pendidikan di komunitas dan berkontribusi pada pembangunan sosial dan juga ekonomi. Nah, jadi pengelolaan fasilitas pendidikan atau manajemen fasilitas yang baik itu merupakan langkah yang penting ya, saudara, dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah dasar, terutama mendukung perkembangan anak-anak secara fisik, secara psikis, maupun secara holistik. Hal ini juga akan memberikan manfaat baik itu jangka pendek, jangka panjang, maupun jangka menengah dalam proses pendidikan. Ya, baik saudara mahasiswa, itulah tadi beberapa hal yang sudah kita bahas terkait dengan manajemen fasilitas sekolah yang meliputi kegiatan perencanaan, kemudian pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan aset fisik yang memainkan peran kunci dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang efisien, aman, nyaman, dan kondusif bagi stakeholder yang ada di sekolah. Nah, memang nanti proses ini mencakup identifikasi kebutuhan fasilitas, terus perencanaan ruang, pengaturan tata letak, pemantauan operasional, pengelolaan keamanan, penjadwalan penggunaan yang sesuai, terus pemeliharaan preventif atau pencegahan ya, terus perbaikan, kebersihan, perluasan dan pembaharuan, serta integrasi teknologi dan juga fasilitas yang berkelanjutan. Jadi manfaat dari manajemen fasilitas sekolah yang baik itu nanti harapannya nanti bisa dirasakan oleh berbagai stakeholder yang ada di sekolah tersebut. Ya. Jadi yang sudah saya sampaikan nanti manfaatnya bisa dirasakan oleh siswa, guru, kemudian orang tua, staf, kemudian pihak pemerintah juga. Ya. Dengan demikian, manajemen fasilitas yang baik bukan hanya mempengaruhi pengalaman belajar di sekolah dasar, tetapi juga memiliki dampak-dampak jangka panjang, jangka pendek maupun jangka menengah ya, bagi perkembangan anak-anak dan juga memajukan pendidikan secara keseluruhan. Ya, semoga pada perkuliahan hari ini tentang manajemen fasilitas pendidikan dapat menggugah pemahaman saudara mahasiswa dalam hal ini terkait bagaimana mengatur fasilitas pendidikan yang ada di sekolah. Baik, sampai jumpa pada pertemuan hari ini. Saya cukupkan dan terima kasih. Mungkin ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.